Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, 23 Juli 2021, tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 8. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Positive thinking, berpikir secara positif. Itu yang sering kita dengarkan dalam menanggapi berbagai hal. Salah satu teknis bagaimana mengelola jiwa, melihat beberapa fenomenal yang ada di sekitar kita. Jangan larut dengan pikiran-pikiran yang tidak sehat. Tapi ya upayakan diri kita untuk memenes bahwa sesungguhnya ya harus memiliki pikiran yang positif. Layaknya kita diperhadapkan dikala seorang public figure menghadapi followersnya, pengikutnya. Selain pengikutnya ada juga hatersnya, orang yang tidak suka dengannya. Itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan antara followers dan haters seorang public figure. Kunci sederhananya seperti ini. Si netizen bebas berbicara sesuka hatinya. Mereka punya mulut sendiri kan? Gak mungkin kita sumpel, gak mungkin kita tutup. Jika mereka bebas untuk berbicara, tentu si public figure ini pun akan mengklaim dirinya bebas juga dong untuk menanggapi, bebas juga yang untuk hanya mendengar, atau mungkin hanya hai saja, seperti itu. Jadi ya berpikir positif itu akan menambah imun kita. Berpikir positif itu akan menambah percaya diri kita sebagai anak Tuhan, seperti itu. Jangan buang waktu deh. Mereka tidak akan pernah memikirkan kita, kok kita malah sibuk memikirkan mereka. Kan buang waktu kan, buang tenaga kan. Ya lakukan yang positif-positif aja lah. Atau juga kita berprinsip ya nobody perfect. Tidak ada yang sempurna, walaupun kita sebagai pribadi akan berupaya sebaik mungkin. Sebagai pribadi berupaya agar kita memanage diri kita sebagaimana firman ini untuk berpikir positif untuk segala hal. Tuhan memberikan kita pikiran, kita diberikan akal sehat, kita diberikan satu pemikiran yang benar-benar kita bisa nikmati untuk hal-hal yang baik. Kata-kata bijak mengatakan yang sifatnya klasik nih, ya jangan ketakutan dikejar-kejar bayangan. Kita harus percaya diri dengan ya walaupun ini moto klasik sih ya berani karena benar, takut karena salah. Seperti itu. Kita tahu kok barometernya di mana tindakan kita yang harus kita benerin, yang harus kita memang lakuin sesuatu yang terbaik di sana, gitu ya. Kita memang mengerti akan semua fenomenal itu. Menghadapi fenomena dalam pikiran yang positif, ya. Tadi dikatakan jadi akhirnya
Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, ya. Artinya yang kita tarik satu garis lurus tadi, bagaimana itu menjadi sesuatu yang benar-benar kita memberikan satu pikiran yang positif ke arahnya, seperti itu ya. Jadi ya merenungkan semua itu dengan baik, itu satu ya, melakukan kebajikan buat sesama ya, itu tugas dan tanggung jawab kita ya sebagai makhluk Tuhan. Berlaku jujur pada diri sendiri, jangan ada dusta di antara kita. Mungkin sering kita mendengar itu ya. Iya dong. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan kepada saudara dan kepada sesama, seperti itu ya. Kita harus berlaku adil pada diri kita. Kita harus bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah punya karakter kredibilitas yang bisa dipercaya, yang bisa berkomitmen ya. Bagaimana kita melatih diri kita untuk hal-hal yang benar-benar kita akan melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan, saya melakukan pekerjaan itu bukan untuk hanya pribadi saya. Saya melakukan itu bukan hanya agar saya dibilang orang baik, tidak semata-mata karena itu. Tapi bagaimana sebagaimana memikirkan yang disuruh dalam perikop ini adalah agar kita berpikir secara positif untuk semua hal gitu ya. Dan kita pertama jangan pernah bermimpi merubah dunia, kita sendiri ya susah untuk mengubah diri kita. Ada satu lagu yang membuat kita tetap kuat ya, karena kita tidak pernah merasa bahwa kita sendiri ya. Tuhan selalu ada sebagai pembimbing kita, sebagai juru selamat kita, sebagai penopang kita, sebagaimana Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 di sini ya. Bagaimana kita untuk memikirkan semua itu ya, tentu dengan mengandalkan Tuhan, mengandalkan juru selamat. Lagu ini sangat bagus ya. Kidung Jemaat nomor 402, ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, pun di jalan pun tentram. Pikirkanlah semua itu dengan pertolongan Tuhan, pertolongan juru selamat, agar kita selalu di jalan yang lurus, selalu dituntun olehnya, hingga kita merasakan bagaimana Tuhan membantu kita untuk memikirkan semua yang ada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pertolongan-Mu. Kami merasakan sentuhan-Mu, kami merasakan pertolongan-Mu, juru selamat kami. Engkau yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kami selalu berharap kepada Tuhan dalam memikirkan semua yang ada dalam kehidupan kami ini. Jika kami telah mengandalkan Tuhan, semua akan bisa terselesaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.